Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam Bu Popi. Tadi waktu jam pelajaran terakhir, waktu kita mau jalan menuju kantor, nampaknya Bapak ada yang mau diceritakan kayak itu. Iya Pak ada Bu, yang mau, ya, Pak ada yang iya, mau iya diceritakan, Bu, saya bisa mendengar. iya, iya Bu. Saya ada yang mau saya cerita, cuma saya panggil-panggil Bu Popi, Bu Popi. Ibu keburu ke mana tadi itu ke ruang perpustakaan kan? Ya. Itu, jadi saya tuh ada sedikit cerita lah ke Ibu gitu. Nah, unek-unek saya tuh apa penumpuk gitu di kepala saya Bu gitu. Kira-kira yang menumpuk atau yang jadi beban sehingga berat jadi kepala Bapak tuh kira-kira apa boleh sharing kalau memang Iya Bu, Bapak baik Bu. Tadi Bu, sebelum jam istirahat itu jam ke 3 jam keempat, saya kan masuk Bu di kelas 12 ATP. Nah, kelas 12 ATP ini bentar lagi mau mengikuti ujian nasional. Nah, pada saat saya masuk di kelas, siswa itu eh, aktif semua ketika saya menjawab assalamualaikum dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi eh, ketika masuk saya mau mulai pembelajaran, anak tuh tidak aktif Bu, seolah-olah acuh tak acuh, cuek gitu. Ada mereka lebih tidak peduli dengan saya gitu. Nah, itu Bu. dari kalau seperti itu kejadiannya dari penglihatan atau pemantauan Bapak kira-kira itu apa sebabnya ya Pak? Sebabnya tuh Bu, yang jelas Mm-mm. ketika saya menyampaikan materi pada awal pembukaan belajar, mereka secara aktif lah Bu gitu ya kan. Saya ajak mereka berdoa, kemudian ada ice breaking gitu. Nah, tapi pada saat saya masuk ke tahap inti mereka itu tidak itu Bu yang buat saya rasakan, sehingga file feel saya mengajar itu saya tidak tidak merasakan itu, saya tidak ketemu feel ketika masuk pada tahap inti dalam pembelajaran gitu Bu, yang saya rasakan. Jadi saya merasakan itu memang seolah-olah siswa itu tidak tidak siswa tidak ada chemistry, dan saya ketika menyampaikan tahapan inti awal mau masuk, baik kita buka buku ini, seolah-olah cuek gitu. Nah, itu yang buat saya itu jadi timbul masalah, dan saya kepingin Bu, pada dasarnya pada prinsipnya saya kepingin tujuan pembelajaran saya itu sampai ke pada siswa gitu. Nah, dari pembelajaran itu nanti siswa dapat memahami apa apa yang ingin saya sampaikan dan model atau metode pembelajaran apa. Belum menyampaikan ke tujuan, mereka sibuk asik dengan mereka sendiri, bermain HP, seolah-olah acuh tak acuh, seolah-olah menginikan keberadaan saya di kelas Bu gitu. Jadi ketika Bapak ngajar anak-anak jadi seperti terlihat acuh tidak acuh ya Pak. Iya Bu, Mereka merespon gitu. ketika ice breaking atau pada awal-awalnya saja. Iya, Selain kira-kira ada nggak ya ada yang di dalam kelas itu yang mempengaruhi kayak itu tindakan mereka seperti itu Pak. tindakan mereka yang mempengaruhi itu, eh, dia tidak
tidak ada ini Bu, tidak ada memberikan respon apapun gitu. Nah, misalkan dia protes, kemudian dia, Pak kami tidak senang, tidak ada hal-hal itu sikap mereka gitu. Nah, tapi yang saya rasakan itu penyampaian saya saja yang saya anggap mereka itu tidak tidak mampu memahami apa yang saya sampaikan gitu. Nah, jadi Bu, dari awal pembelajaran saya sampaikan tujuan, kemudian pada masuk tahap inti, saya suruh siswa itu, anak Bapak sekalian, silakan buka buku halaman sekian, buka buku halaman sekian, kerjakan, silakan kalian ringkas, silakan kalian catat poin-poin apa saja gitu. Nah, catat gitu. Malah mereka ini Bu kayak kurang bergairah, kayak seperti kurang bersemangat mengikuti pembelajaran yang saya lakukan gitu. Jadi ketika Bapak menginstruksikan mencatat kayak itu atau membuka buku, jadi anak-anak seperti kurang semangat ya Pak. Iya, Ya, seperti itu. tuh. Jadi menurut Bapak ketika mengajar itu ada ada lagi mungkin hal lain yang menjadi sebab mereka kayak gitu bertindak seperti itu kayak itu pada Iya, pada saat iya, materi pembelajaran tersebut kayak itu. iya, iya Bu. Itulah Bu yang saya dari tadi itu sempat berpikir gitu kan. Apa model dan metode pembelajaran saya rasa kurang tepat gitu. Permasalahannya ketika dari 5 kali pertemuan dan 4 kali saya masuk itu mereka aman, nyaman untuk belajar gitu. Mereka tertarik gitu, pada semangat semua ya Bu ya gitu. Nah, tapi di yang ke 5 kali pertemuan ini malah mereka tidak dapat ilmu dari saya, dan saya merasakan kurang penyampaian materi saya, kok seolah-olah mereka tidak profesional atas yang mereka kerjakan gitu. Mereka seolah-olah acuh tak acuh gitu. Nah, memang dari 4 kemudian terakhir saya pertemuan, memang saya melihat apa yang ini memang susah mereka lakukan gitu. Nah, susah mereka lakukan ketika pembelajaran sebelumnya tidak kok. Ketika yang ini mereka cuek-cuek saja, acuh tak acuh gitu Bu. Jadi dari observasi Bapak, pengamatan, jadi banyak hal yang bisa menyebabkan anak-anak seperti itu, yang seperti yang Bapak sebutkan tadi. Ya, Sekarang Bapak mungkin sudah mengatakan hal-hal tersebut menjadi penyebabnya. Selanjutnya, kira-kira apa yang ingin Bapak lakukan? Yang ya, akan Bapak lakukan ya ya. terkait hal Seperti tersebut? Iya, sepertinya Bu saya berusaha merubah Bu ya, merubah cara, merubah model, merubah metode, merubah model pembelajaran saya yang saya lakukan. Dari sebelumnya memang saya tidak pernah menerapkan siswa untuk meringkas, mencatat beberapa poin gitu. Nah, belum ada, tapi saya lebih ke pembelajaran saintifik gitu. Nah, untuk yang sekarang nih enggak, saya langsung saja Bu, saya langsung action, silakan kalian buka buku gitu. Silakan kalian catat gitu. Mungkin itu yang membuat mereka jenuh, mungkin itu yang membuat mereka acuh tak acuh terhadap saya, mereka sibuk dengan asik bermain gadget gitu. Artinya Bu, memang
yang perlu saya perbaharuin dari kompetensi saya ketika kompetensi pembelajaran saya ke apa metode dan model pembelajaran saya yang perlu saya perbaiki sepertinya itu Bu. Bagus sekali Pak, Bapak mau Iya, mau ya mau menjadi lebih baik lagi, mau melakukan perubahan iya, yang membuat saya juga menjadi terinspirasi kayak itu Pak. Nah, dari pemaparan Bapak tadi sepertinya sangat menarik sekali perubahan yang ingin Bapak lakukan, eh, seperti apa model dan media pembelajaran mungkin. iya. Dari hal yang Bapak sebutkan tadi, seberapa yakin Bapak eh, atau berapa rating Bapak eh, meyakinkan kalau hal itu bisa terwujud kayak itu? Ratingnya bisa Bapak kasih kayak itu? Saya berani Bu meletakkan nilai 10 Bu ketika Luar biasa Pak. iya, ketika Iya, semua proses itu saya amin. lakukan gitu. Nah, Ya, saya memang mencoba memperbaharui gitu. Nah, mulai dari mm, media saya nanti akan mencoba membuat media gambar yang saya dapat dari mm, internet, saya tempel, saya pajang gitu. Nah, kemudian berikutnya juga video, saya lebih ke video, saya tampilkan ini sebelum sebelum ini ya Bu ya, sebelum masuk kegiatan inti gitu. Nah, ya, nanti pada tahap apa? Tahap diskusi, tahap mereka mengumpulkan tugas, tahap mereka melakukan evaluasi atau latihan Bu. mm, Ketika diskusi mereka akan saya ini apa? Mereka akan diberikan kebebasan, dibebaskan. Mungkin dari segi apa? Menggunakan apakah diferensiasi produk, diferensiasi eh, konten. Jadi mungkin itu Bu yang akan saya perbaiki gitu. mm. Ya, Sangat ya luar biasa. iya Bu gitu. Nah, itu. Kemudian juga Bu nanti eh, besok pagi saya kan ada tuh mulai masuk di jam mereka paling tidak nanti saya mengajak Ibu. Kami kebetulan ada praktek kan Bu, praktek ini mengidentifikasi tanaman sawit gitu. Nah, jadi saya ngajak Ibu ke kebun untuk praktek Bu gitu. Nah, itu apakah Ibu bersedia gitu melihat proses pembelajaran yang saya lakukan? Saya sangat bersedia, Pak. Jadi kita bisa mengintegrasikan mata pelajaran saya sama mata pelajaran yang Bapak ampu juga nanti. Saya sangat Iya, bersedia. Jadi, nah kalau kalau seperti itu, Pak, tadi kan Bapak mau apa berkolaborasi sama saya. Nah, eh, selain saya kayak itu, apa siapa saja yang bisa yang kira-kira Bapak bisa membantu Bapak dalam mewujudkan hal tersebut? iya. Karena kita satu ini Bu, satu rumpun, satu guru kejuruan, sepertinya kalau untuk saat ini saya lebih ke Ibu lah, ke Ibu Popi gitu. Nah kan Ya. kalau kalau Ibu Masna kebetulan dia lagi ke Cianjur untuk mengikuti pelatihan. Jadi memang kita nih selaku guru kejuruan tuh Bu, memang diminta untuk sebagai tim teaching berkolaborasi bersama terutama dalam hal-hal praktek gitu. Nah, itu Bu yang saya harapkan gitu. Bagus sekali rencana Bapak juga sudah eh, dan berani untuk apa meyakinkan kalau itu akan terwujud. Nah, eh, komitmen Bapak untuk mewujudkan rencana yang tadi kira-kira untuk membuat model dan media pembelajaran. Nah, seberapa Bapak berkomitmen akan mewujudkan hal tersebut? Iya, saya komitmen saya sangat besar sekali Bu. Artinya nanti saya ini apa? Saya saya kumpulkan apa model saya kumpulkan salah satu perangkat pembelajaran saya, komitmen saya gitu. Nah, jadi pada saat saya masuk pembelajaran yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu memang RPP
gitu. Nah, jadi komitmen saya sangat tinggi. Yang pertemuan yang saya anggap masalah itu memang saya tidak ada perangkat pembelajaran Bu gitu. Nah, jadi saya langsung action, buka buku gitu. Nah, ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata salah, berdampak, berimplikasi terhadap peserta didik saya, yaitu tidak ini ya Bu ya, acuh tak acuh, kurang bersemangat menerima pembelajaran dari saya. Gitu. Sangat luar biasa rencana Bapak serta aksi-aksinya yang nanti akan dilakukan. Saya juga sangat menjadi termotivasi dan terinspirasi juga. Semoga eh, semoga nanti kita bisa berbincang-bincang lagi ya Pak. Iya Bu. Ya di lain waktu. Eh, Semoga juga apa apa-apa yang ingin dilakukan, yang ingin diperbaiki dan ingin bisa terwujud sesuai dengan rencana. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktu luang Ibu untuk berdiskusi bersama saya, dan rasa beban di kepala saya ini sudah hilang gitu. Nah, atas curhatan seperti ini Bu, atas coaching seperti ini, sehingga kedepannya saya akan mampu memperbaiki kekurangan saya dalam hal proses pembelajaran di kelas tadi. Terima kasih banyak Bu yang saya ucapkan gitu, nah yang tidak terhingga itu atas waktu luang Ibu. Amin. Ya, semoga sama-sama Pak. Iya Bu, amin. Terima kasih juga Pak. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama Pak. Saya, Sudah selesai. ya, saya duluan Pak. Ya, ya Bu, Ya, silakan. semoga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kasus permasalahan yang kedua itu coachnya saya sendiri sebagai rekan sejawat, dan coachnya itu adalah Ibu Popi. Baik, hai Ibu Popi. Hai Pak Iman. Iya, gimana kabarnya Bu? Secara fisik alhamdulillah baik Pak, sehat alhamdulillah. Tapi secara hati kayaknya ada yang kurang enak hari ini Pak. Iya Bu, saya perhatikan Ibu dari tadi. Mohon maaf dengan muka masam ketika Ibu keluar. Bapak kelihatan berarti ya Pak. Kelihatan, loh, ada apa gitu. Nah kan, tapi saya tidak berani ngajak Ibu, tidak berani negur dulu, tidak berani bincang-bincang dengan Ibu dulu gitu. Nah saya perhatikan ketika Ibu lagi asik sendiri di ruangan guru nih, ya saya samperin gitu. Nah kan, itu. Iya Pak. Sebenarnya memang ada yang ingin saya ceritakan Pak ke Bapak dari tadi. Di mana Pak Iman dari tadi nyari Bapak? Oh iya. Iya. Iya, memang Bu, kalau saya boleh tahu nih Bu, kalau saya boleh tahu, dan saya harapkan Ibu juga mau berbagi dengan saya, kan barangkali dengan sedikit ini melegakan hati Ibu gitu, nah kan itu. Kira-kira apa sih Bu yang buat hati Ibu tuh gundah lah ya? Ya, apa yang membuat? Sebelumnya saya terima kasih Pak karena mau apa bersedia untuk mendengarkan cerita saya, sedikit curhat saya. Ini Pak berkenaan dengan anak kelas 10 yang cowok itu udah berapa Kak? Sudah beberapa pertemuan ini anak-anak itu
ada 2 atau 3 anak itu, ketika saya ngajar mereka itu tertidur, Pak, kayak itu. Jam awalnya saya itu, eee, baru kegiatan pendahuluan, oke, masih mau mengikuti proses pembelajaran walaupun dengan nampak sayup-sayup matanya tuh ngantuk, kayak gitu, Pak. Iya, Dan kadang kita kan nggak fokus kita nggak selalu sama sama dia atau sama mereka yang 3 yang tadi. Fokus kita kan kadang sama anak-anak yang lain kayak itu. Tapi kadang kalau ketika tersorot ke mereka kayak itu, mereka nampaknya tidur atau kelihatannya dari lesu, habis itu kayaknya ngantuk, tidak fresh, itu akhirnya tertidur ketika apalagi ketika pembelajaran inti ketika saya menjelaskan, mereka itu, eee, tertidur kadang kayak gitu, Pak. iya, Nah iya, itu iya Bu. Di kelas 10 ya, kelas 10 ya Bu ya. ya. Iya, iya Bu. Saya kemarin itu ini alhamdulillah mungkin karena saya ngajarnya pagi Bu, saya tidak menemukan menemukan siswa yang tidur, mungkin itu karena pagi hari. Sedangkan siang hari jam ibu masuk Ya, memang 2 atau 3 anak itu apa namanya ya sensitif sensitif tidur tidur tidur. mengantuk itu. Iya, Jadi, iya. Terus Bu, melihat mendengar masalah Ibu nih, Ibu melihat melakukan pemantauan atau ketika Ibu mengajar ada salah satu siswa mengacungkan tangan, Ibu Ibu Popi itu nama biasa kan kelas 10 seperti itu Bu, karena dia hmm, baru ya Bu masa transisi dari SMP ke SN ke pesantren kita, atau Ibu mengamati secara langsung atau salah satu dari anak itu mengacungkan tangan memberitahu bahwa kawannya si X dan si itu tertidur gitu. eee, itu tuh, saya mengetahuinya, Pak, memang karena saya mengalaminya langsung atau, terlihat oleh mata kepala saya sendiri, kayak itu ketika saya ngajar, mereka itu memang memang, tertidur kerap kali kayak itu. Apalagi ya mungkin faktornya selain anak-anak itu tinggal di asrama dengan kegiatan yang lumayan padat, mungkin dengan, eee eee, cap apa, badan badan yang capean dengan hal itu merupakan juga bisa jadi salah satu faktornya. Ada juga, mungkin jamnya karena jam jam terakhir, tapi kan kawan-kawannya juga juga jam terakhir sama kayak gitu, tapi yang ketiga ini yang itu, Pak, kayak gitu. Bisa jadi itu, keadaan fisiknya yang berbeda kayak itu, Pak. Iya Bu, iya. Kita sama-sama inilah Bu, sama-sama Mhm. mengamatin apa anak itu kan. Memang benar salah satu yang Ibu sampaikan tuh, saya sepakat Bu apa yang Ibu sampaikan tadi kan. Kita lebih 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 apa lebih bagusnya lebih bagusnya memang anak ini apa eh, lebih bagus anaknya itu memang tidak tidur di kelas kan, mereka kita Mmm, harapkan lebih fokus terhadap iya, pembelajaran ibu gitu. mhm. Nah terus Bu, gini, eh, ada tak kira-kira Bu, menurut ibu, apa ya, kiat-kiat kiat-kiat ibu untuk mengatasi anak-anak anak-anak yang hal seperti itu gitu ya. Selain yang Ibu paparkan tadi, apakah ada hal-hal lain yang mau Ibu bangun dari anak itu sendiri gitu. Nah, masalahnya Bu, kalau udah mungkin saya rasa kita biarkan saja anak itu kita kita marginalkan, atau Ibu gimana tuh? Atau biarlah masa bodoh saja, dia mau tidur tidur gitu, atau gimana menurut Ibu gitu nah kan? Iya, kalau menurut saya, Pak, mmm Eee, kalau dibiarkan saja tidak mungkin kita naluri kita Pak, sebagai guru kan, tidak mungkin membiarkan mereka jadi kalau kiat-kiatnya kalau untuk sementara ini, saya selain faktor-faktor yang tadi saya sebutkan, ada faktor-faktor,
eksternal atau faktor internal yang misalnya di asrama dan lain-lainnya. Mungkin ada faktor dari sayanya juga Pak yang mungkin membuat mereka itu jadi tertidur karena mungkin alur pembelajarannya yang kurang menarik kayak itu atau memang saya yang belum menemukan saya belum menciptakan kenyamanan untuk mereka kayak gitu. Itu yang saya juga sadari itu ya Pak, introspeksi diri saya sendiri dan kiat-kiatnya awalnya saya ingin otomatis dari rencana pembelajarannya dulu Pak. Saya ingin membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan mereka. Nah, itu yang ingin saya perbaiki. Mungkin selama ini saya membuat rencana pembelajarannya belum belum mengikuti kebutuhan mereka kayak itu. Atau mungkin kebanyakan kebutuhan yang lebih yang maunya saya kayak gitu. Nah, padahal pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nah, itu Ya, pertama saya harus membuat RPP dan lain-lainnya kayak media pembelajaran, kayak mode pembelajaran, strategi dan lainnya itu. Dan saya juga mungkin di jam-jam siang mungkin akan memasukkan ice breaking yang bisa ya, membuat mereka fresh. Nah, kayak itu, Pak. Di ya, tengah-tengah pembelajaran bisa dikasih kayak itu. Nah, itu baru-baru terpikirkan juga Pak, saya lihat saya cari di media sosial kayak itu, bagaimana cara mengatasi anak yang supaya tidak tertidur. Nah, kayak itu Pak. Jadi kayak menonton-nonton video atau mencari bahan ajar yang menarik kayak itu Pak. Itu yang ingin saya usahakan, saya ya, lakukan untuk kedepannya. iya Bu. Iya Bu, saya salut dengan semangat semangat Ibu, inspirasi Ibu itu kan. Artinya apa? Permasalahannya memang di dua atau tiga anak ya Bu ya, Ya, yang bermasalah dan tidak ya. mayoritas gitu. Nah, berikutnya Bu sedikit lagi kita yang ingin saya ketahui Bu, keinginan tahu saya itu besar gitu nah kan. Apa namanya, yang dua ini apakah dia memiliki potensi Bu, potensi mereka mungkin di satu sisi mereka dengan pelajaran Ibu mungkin mohon maaf dia dia kurang kurang gitu. Nah Ibu kan selaku di samping guru mata pelajaran Ibu eh, guru ekstrakurikuler gitu. Nah Ibu melihat dua siswa tersebut apakah dia ada potensi Bu, kira-kira potensi apa yang mereka miliki gitu. Ada nggak Bu kira-kira? Ada Pak, kalau ada satu anak yang kebetulan saya juga ngajar ekstrakurikulernya, memang ada potensinya, potensi di bidang pidato kayak itu Pak. Dan Nah, kemarin dia mengikuti untuk lomba pidato di kabupaten kayak itu Pak. Tapi lomba pidatonya memang lomba pidato bahasa bahasa Indonesia dan dia secara intonasi, mimik dan lain sebagainya dia sangat bagus untuk berpidato. Itu ya salah satu bakat yang dimiliki dan dua orang anak ini uh, menurut guru kemarin terpilih dari menurut guru olahraganya terpilih untuk mewakili pondok ini untuk mengikuti Liga Santri Pak untuk nah, bermain sepak bola. nah, Nah, itu ya, ya karena ada ya memang iya, ada iya, potensi bakatnya gitu Pak. iya Bu, mungkin itulah ya Bu ya apa sama seperti prinsip manusia ada kurang dan ada lebihnya kan dari Iya. lebihnya dia itu gitu. Nah, kemudian Bu selain potensi, hmm, apakah Ibu nanti memanggil siswa tersebut gitu nah atau Ibu marahin atau Ibu apa-apa yang perlu Ibu lakukan, apa Ibu lakukan pendekatan atau lain sebagainya atau Ibu panggil orang orang tua mereka gitu nah. Gimana tuh? Tindakan saya Iya. kalau yang dua kali pertemuan ini Pak, saya baru melakukan pendekatan individu, tapi memang belum mendalam sepertinya. Sewaktunya pun
belum maksimal kayaknya karena pas mau pulang sekolah buru-buru kayak itu anaknya juga kayak mau ada pembelajaran kitab lagi setelah itu. Nah, jadi kayaknya memang belum maksimal. Jadi pendekatan secara individunya sepertinya saya harus lebih lebih banyak lagi kayak itu, Pak. Nah, Sehingga iya, sehingga mengetahui mengetahui detail detail anak itu mengapa tertidur ketika mata jam pelajaran saya kayak itu, Pak. iya, Eh, iya Bu, iya Bu, ya itu, Kak. iya. Apa artinya Ibu memang sebagai guru yang profesional ya Bu ya, untuk saat sekarang ini tidak harus marah-marah kan gitu. Apa iya iya Bu, eh, salut saya sama yang Ibu lakukan mulai dari memperbaiki memperbaiki cara dan metode pembelajaran Wawancara. Ibu gitu. Nah, kemudian Ibu Ibu akan apa tadi memanggil kan, memanggil. Ya, Iya, salut saya gitu. Nah, terakhir ya Bu saya ini, ya iya, pendekatan memanggil. Sama iya, kalau memang nantinya masih lagi Pak, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan wali kelasnya kayak itu dan yang iya, lebih ya lebih paham dan lebih lebih punya apa punya kuasa untuk mereka kayak itu Pak. iya, iya benar lah Bu. Nah ini Bu, kira-kira apa? Bukan kira-kira, memang dia asal dari keluarga yang gimana Bu dengan dua anak ini? Maksudnya tuh memang dia dulunya SMP-nya di pesantren, kemudian ataukah dia itu siswa pindahan? Latar belakangnya tuh gimana Bu? Bagaimana latar belakang keluarganya itu bagaimana? Kalau mereka ini saya tanya dengan kawan-kawannya itu kan, karena saya juga penasaran Pak, kok bisa tertidur kayak kurang semangat kayak itu. Kenapa saya nanya ada kawannya itu, katanya anak-anak nih eh, pertama orang tuanya Pak yang menyuruh di pesantren kayak itu, sedangkan anaknya eh, tidak mau. Nah itu awalnya Pak. Nah dari hal-hal itu, nah selanjutnya anak-anak ini karena dia tidak mau, kadang kalau malam itu juga susah tidurnya kayak gitu, Pak. Jadi kadang 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 dia nangis kayak gitu, kadang apa kayak gitu, Pak. Oh iya, Bu. Terus Iya, Bu. dari sekolah eh, kayaknya itu juga menjadi bisa jadi sebab sebab lainnya kayak itu, Pak. Iya, iya lah Bu ya. Jadi itu sebab sebab yang ini ya, yang sebab faktor lain ya Bu ya, Ya, faktor lain dari siswa kita. mm-mm. Gimana Bu perasaan Ibu setelah kita diskusikan ini atau ada lagi yang perlu kita bicarakan Bu? Perasaannya sangat lega, Pak. Sangat Iya, sangat sangat senang dan sangat berterima kasih karena Bapak mau meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan karena habis ini Bapak ngajar lagi untuk iya, ngajar kitab. Nah, jadi saya sangat sangat berterima kasih, Pak. Nah, itu. iya sama-sama lah Bu ya. Terima kasih Nah, banyak. iya, iya Bu. Sama-sama kita apa namanya diskusi ketika Ibu ada masalah dan pembelajaran kita lebih ke diskusi maupun ini berkolaborasi apa-apa yang perlu kita sampaikan gitu. Iya, Pak. Saya sangat berterima kasih. Ya Bu, Mudah-mudahan bisa saya sudah bisa menemukan solusinya dan saya eh, apa saya berharap akan terwujud apa yang saya saya harapkan gitu. Saya ingin lakukan gitu Pak untuk
memperbaiki atau Iya, untuk membuat anak-anak semuanya fokusnya ke pembelajaran kayak itu, Pak. ya, amin. Ya, Amin. salut, ya, salut saya sama perjuangan Ibu. Itu semoga apa yang Ibu lakukan di masa yang akan datang itu memberikan manfaat bagi kemajuan pesantren kita, Bu, bagi perkembangan peserta didik kita gitu, bagi kemajuan ya, Bu ya. Gitu. Ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga terima kasih. Tuh. Hmm, saya, saya pulang duluan, Pak. Ya, naik apa, Bu? Ini naik motor, Pak. Kebetulan dijemput, kami belum bisa motor. Ya kayak Iya, Bapak Bu. tahu kemarin tuh yang ya, ya Iya, kayak Bu. Bapak tahu kemarin tuh karena Iya. baru motornya bisa bisa jalan lurus be kalau belok-belok belum bisa. Ya udah apa lah, Bu. Tetap semangat Ya, selalu. ya Pak. Yakin Bahkan dengan klakson pun Kak saya belum bisa. Jadi kalau iya, jumpa orang tuh senyum-senyum be. Ya ya Pak. iya, Bu. Duluan Pak. Iya, Bu, hati-hati, Bu, di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.